Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Pagi ini kawan hampir jam 9 ya teman-teman ya. Ini nenek barusan keluar karena dari tadi itu sudah mandi terus tidur lagi. Nah ini sarapannya, semuanya sudah aku liang, dari tekanan darah, oksigen, sampai gula darah ya. Ini tinggal sarapannya. Dan untuk kali ini aku itu mau menjawab komentar dari teman-teman ya, daripada aku itu nggak sempat jawab satu persatu. Jadi aku buat video seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa sampai dikremasi nenek itu nggak dikasih tahu? Nah, hari ini adalah jawabannya. Nah, ini memang sengaja aku duduknya itu berjauhan sama nenek ya teman-teman ya. Dan aku memakai masker karena badanku itu nggak enak, alias nggak fit lah ya, atau bisa dibilang ngedrop. Dan bertepatan dengan waktunya kakak itu dikremasi. Yang sebelumnya malam itu tuh biasa saja ya. Terus pagi setelah sholat aku kan barengan lagi. Nah keluar jam 8, otomatis Pak Bos kan sudah keluar ya. Itu kepalaku itu sakit, lemes, tulang itu seperti dipatah-patah ya teman-teman ya. Habis sarapan terus tidur lagi. Terus sampai siang aku manasin punya nenek doang, terus aku tidur lagi. Jadi untuk teman-teman yang selalu bilang kenapa nenek kok nggak dikasih tahu, semuanya aku baca ya teman-teman ya. Cuma untuk membalasi satu persatu itu mohon maaf belum ada waktu, karena aku juga sibuk ngurus nenek ya. Aku sendiri juga nggak enak badan ya. Kita kerja di sini itu ikut orang ya teman-teman ya. Jadi kita itu ikut aturan majikan. Apalagi majikan sudah percaya sama kita, kita itu harus menjaga kepercayaan itu ya. Asalkan perintah itu wajar dan nggak menyimpang dari ajaran agama kita, itu apa salahnya? Dan apalagi yang menyuruh merahasiakan kakek meninggal kepada nenek itu Pak Bos dokter sendiri ya. Pak Bos dokter kan dokternya nenek sendiri, jadi tahu betul keadaan nenek, kesehatan nenek gimana. Pokoknya tinggal satu ibu harus dirawat dengan baik, Pak Bos bilang begitu. Ya aku makanya nurut ya. Pak Bos sudah bilang aku nggak usah ngomong sama nenek, aku juga nggak ngomong. Jadi nenek kalau tanya kakek di mana, aku bilang di ICU gitu ya. Dan alhamdulillah sudah beberapa hari ini tuh nenek cuma tanya begitu ya teman-teman, nggak seperti yang lalu-lalu sedih itu enggak. Jadi cuma tanya kok nggak pulang-pulang, terus tak kasih tahu sekarang itu nggak bisa napas sendiri, nggak bisa minum susu sendiri, aku bilang gitu ya. Mulutnya itu sudah nggak bisa dimasukin susu, aku bilang gitu. Terus semuanya disuntik, badannya penuh suntikan. Nenek malah bilang gitu, kalau begitu hidup itu apa gunanya, mendingan meninggal. Terus aku tanya balik sama nenek, kalau kakek meninggal kamu kan jadi sedih, aku bilang gitu. Ya mungkin sedihnya sesaat, nenek bilang begitu ya. Tapi memang suatu saat nanti pasti dikasih tahu ya teman-teman ya, tetapi tidak untuk saat ini. Karena apa? Nanti aku berani mau pulang, masa kakek sudah nggak ada, aku terus nggak ada. Nenek itu perasaannya tambah sedih. Tapi alhamdulillah ada kabar baik. Nanti pas aku pulang, cucunya yang di Amerika itu datang ke sini bawa istri sama anaknya. Jadi selama 1 bulan aku nggak ada, nenek itu ada hiburannya ya. Tapi belum dikasih tahu sama nenek, buat surprise katanya. Ya pokoknya alasannya seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa nenek itu nggak dikasih tahu sampai kakek dikremasi? Alasannya karena kondisi nenek saat ini, kesehatan nenek saat ini itu nggak bagus. Nenekku tuh komplikasi ya. Ada penyakit jantung, nafasnya itu sekarang itu nggak bisa napas sendiri. Jadi kalau malam itu pakai mesin pernafasan, kalau siang pakai oksigen. Ada kencing manis juga.
ada darah tinggi juga. Nanti kalian tak kasih tahu untuk obatnya ya. Obatnya itu lengkap di sini. Nanti aku mau nyusun obat sekalian tak tunjukin ke teman-teman obatnya nenek itu apa saja. Ya pokoknya aku terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang telah komen di Facebook maupun di YouTube ya. Kalau kalian komen berarti kalian tuh sudah perhatian sama aku ya. Pokoknya terima kasih banyak. Dan tanpa dukungan kalian mungkin channelku nggak seperti ini ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu memperdulikan aku ya teman-teman ya. Tetapi kembali lagi aku itu cuma ART ya, cuma pembantu, jadi harus ikut aturan majikan. Ya dimana-mana pembantu itu harus ikut aturan majikan ya teman-teman ya. Asal aturan itu nggak menyimpang dari ajaran agama kita. Dan berhubung di sini itu sudah dipercaya ya, kalau aku sendiri, aku itu akan menjaga kepercayaan itu ya teman-teman ya. Jangan sampai hal sepele seperti ini itu bisa membuat majikan itu nggak percaya lagi sama kita gitu loh. Karena kerja sama orang itu gampang-gampang susah. Kalau sudah diingkari janji, orang Cina itu nggak bakal percaya lagi gitu loh. Jadi kita menjaga kepercayaan itu lebih berat. Ya pokoknya mohon untuk dimaklumi ya teman-teman ya. Posisiku saat ini tuh nggak bisa terus ngasih tahu nenek gini-gini ini nggak bisa. Karena semua yang terjadi sama nenek nanti tanggung jawabnya majikan. Dan aku itu juga harus ngikut aturan majikan. Ya pokoknya begitulah ceritanya. Ini langsung aja aku kasih tahu ke teman-teman semua obatnya nenek itu apa saja ya. Nah obatnya nenek itu sekarang ini ya teman-teman ya. Tetapi untuk 1 minggu aku sendirikan seperti ini. Jadi kalau sini nggak ada kita ngambil yang di sini. Tetapi tanggal yang terlama ya. Nah kita singkirkan dulu, langsung aja kita susun obatnya ya. Maaf ya teman-teman ya, mungkin suaraku itu agak bindeng karena memang nggak enak badan ya. Aku saja ngedrop apalagi nenek kalau dikasih tahu gitu loh. Nah ini adalah obat darah tinggi ya teman-teman ya. Ini diminum pagi doang 1 kali, separuh ya. Nah potongnya seperti ini. Pokoknya nenekku itu penyakitnya ombyokan ya teman-teman ya. Seperti berambang di ombyok itu banyak gitu loh. Alias perombongan, alias komplikasi. Dan ini adalah obat untuk jantung ya. Ini jangan dilihat kecil seperti ini, kata Pak Bos ini obat yang paling mahal di semua obatnya nenek. Ini 1 hari 3 kali, separuh ya, pagi, siang, sama malam. Oke guys, ini obat BAB-nya malam ya teman-teman ya, 2 biji. Ini warnanya putih, ini yang terbaru.
Kalau warnanya yang coklat-coklat itu yang seperti Wakamoto itu yang lama. Dan kebetulan yang lama itu tersisa ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, obatnya nenek itu. Jadi untuk malam, ini untuk BAB-nya 2 biji, sama separuh ini adalah untuk obat jantung ya. Tak tutup dulu. Nah, untuk siang, ini separuh-separuh ini ya, ini adalah obat jantung. Habis makan ini diminum. Nah, untuk pagi itu ada obat lambung, obat darah tinggi, sama obat jantung. Alhamdulillah selesai ya. Jadi aku ngisinya ini atau aku nyusunnya ini seminggu sekali ya teman-teman ya. Nah, ini untuk hari ini. Ya nih. Itu mulutnya masih ada daging sapi kering.